Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kita panjatkan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali hadir di pertemuan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Kalau tidak salah kita sudah berada pada pertemuan yang ke-9 ya. Jadi pada materi sebelumnya kita telah membahas tahapan-tahapan dari GIS itu sendiri. Baik untuk uh, pertemuan kali ini, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana pengaplikasian dari GIS itu sendiri. Jadi kita kedepannya untuk pertemuan 9 hingga terakhir mungkin kita akan lebih banyak dengan kuliah seperti tutorial. Jadi lebih banyak ke bagaimana penggunaan dari aplikasi ini, aplikasi GIS. Nah, jadi seperti yang kita ketahui mungkin teman-teman sudah sering dengar dengan aplikasi ArcGIS, kemudian ada Quantum GIS, mungkin ada juga beberapa aplikasi penyedia layanan untuk geografi information system. Jadi yang umumnya kita sering gunakan itu ada ArcGIS dan Quantum GIS. Jadi Quantum GIS ini sendiri merupakan kayaknya lebih baru dari ArcGIS ini. Artinya aplikasi yang baru muncul setelah ArcGIS. Meskipun di ArcGIS ini sudah ada beberapa versi-versi yang terbaru, saya nggak tahu versi berapa yang paling terakhir, tapi kurang lebih di kedua aplikasi ini keluarnya sama, yaitu untuk pemetaan dan keluarnya yaitu file jenis SHP atau save file. Nah, jadi untuk pembelajaran kita ke depannya mungkin saya akan lebih banyak untuk mencoba menggunakan aplikasi Quantum GIS ini. Kenapa demikian? Jadi beberapa alasan mungkin salah satunya karena Quantum GIS ini aplikasinya itu lebih ringan dibanding ArcGIS ini. Jadi dalam artian lebih ringan ini spesifikasi laptop atau komputer yang akan digunakan ya bisa lebih rendah dibanding dengan spesifikasi dari ArcGIS. Jadi kalau ArcGIS itu kalau tidak salah spesifikasinya itu minimal RAM 4 GB, kemudian memiliki memori yang cukup untuk install. Kalau QGIS ini sepertinya lebih ringan daripada ArcGIS. Jadi di samping itu QGIS ini merupakan proyek dari open source. Jadi open source dalam artian yang lebih mudah dipahami, yaitu open source ini aksesnya dibuka untuk umum. Jadi secara garis besarnya bahwa QGIS ini adalah aplikasi yang gratis, kemudian open source juga artinya teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan lebih di bidang informatika bisa menambahkan plugin-plugin yang teman-teman bisa buat. Artinya teman-teman bisa berpartisipasi dalam pengembangan QGIS ini. Jadi QGIS ini membuka akses kepada semua pihak agar bisa mengembangkan aplikasi ini dengan membuat plugin-plugin tertentu. Jadi beda dengan ArcGIS. ArcGIS itu dia tidak open source. Jadi yang berhak untuk membuat plugin atau beberapa tools-toolsnya itu hanya Esri karena dia tidak open source, beda dengan QGIS ini. Jadi QGIS ini bisa kita install di berbagai dijalankan di berbagai seperti Windows, kemudian Ubuntu, kemudian Android. Tapi mungkin kayaknya kebanyakan teman-teman yang menggunakan Windows ya. Adapun mungkin yang menggunakan Mac OS atau mungkin Apple mungkin bisa juga. Jadi kita gunakan QGIS saja. Nah, jadi sebelum kita masuk ke bagaimana pengaplikasian QGIS ini, mungkin ada baiknya kalau mungkin teman-teman belum memiliki aplikasi QGIS ini, mungkin teman-teman bisa download. Linknya tertera di slide. Jadi silahkan teman-teman download versi terbaru. Jadi seperti pertemuan yang sebelumnya, kita membahas bagaimana
tahapan-tahapan dalam GIS. Jadi tahapan yang pertama itu adalah tahapan input data, kemudian kedua yaitu pengolahan data, ketiga adalah tahapan analis, dan terakhir yaitu tahapan output. Jadi sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai outputnya, kita terlebih dulu tentunya akan masuk pada tahapan pengumpulan data atau input data. Jadi sebenarnya mungkin entah di pertemuan berapa saya akan memberikan tugas agar teman-teman bisa melalui keempat tahapan ini. Jadi saya akan di pertemuan ini saya akan memberikan pembelajaran bagaimana mengaplikasikan dari aplikasi GIS ini, terutama yaitu Quantum GIS. Jadi sebelum itu, jadi ada namanya tahapan georeference. Jadi georeferencing ini adalah sebuah tahapan di mana kita menentukan sebuah titik koordinat. Jadi titik koordinat yang akan kita tentukan yaitu misalnya teman-teman ingin menggambar peta Makassar, ya, peta Makassar, kota Makassar. Nah, tentunya teman-teman ini harus memasukkan input ke dalam aplikasi Quantum GIS ini. Nah, mungkin ada teman-teman berpikir, kalau Makassar kan banyak di SHP yang bisa di-download. Ya, ya betul sekali. Jadi ada banyak sekali layanan-layanan penyedia save file, apakah itu di tanahairkuindonesia.com, itu kan ada link untuk mendownload beberapa SHP yang ada di Indonesia. Ada juga mungkin teman-teman yang mungkin ada jadi instansi SHP yang biasa diberikan. Ya betul, ada di Senior atau mungkin di mana yang bisa didapatkan SHP-nya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika data yang kita inginkan itu tidak ada, artinya kita harus menggambar ulang atau mungkin kita hanya mendapatkan peta dalam bentuk JPEG-nya saja. Itu kan harus kita gambar ulang. Apabila kita ingin gambar ulang menggunakan aplikasi Quantum GIS atau ArcGIS, itu kan kita perlu menentukan titik koordinatnya, menyamakan titik koordinatnya. Beda dengan kalau teman-teman hanya ingin menggambar saja, mungkin apakah teman-teman mau gambar di AutoCAD atau mungkin di Corel, itu kan berbeda dengan QGIS atau ArcGIS yang berbasis koordinat. Jadi ketika digambar di Corel memang petanya jadi tapi itu tidak berbasis sistem koordinat. Begitu juga dengan AutoCAD, beda dengan QGIS dan ArcGIS. Jadi teman-teman perlu memahami bagaimana seluk-beluk dari cara penggambaran peta ini. Jangan hanya cuma taunya ada aja yang bisa di-download SHP-nya. Nah, kebanyakan memang di sekarang itu karena banyaknya penyedia layanan-layanan untuk download save file, makanya seperti gambar ini. Jadi seorang GIS engineer pemula itu hanya tahunya langsung bermain ArcGIS. Tidak tahu bagaimana dasar-dasar GIS itu, tidak tahu bagaimana penentuan sistem koordinat, tidak tahu bagaimana format data spasial. Jadi dia langsung meloncat ke penggunaan aplikasi apakah ArcGIS atau Quantum GIS. Jadi pada materi kita kali ini kita akan belajar dari awal bagaimana menggambar peta apabila misalnya kita hanya punya peta JPEG atau mungkin kita hanya punya peta dari hasil peta cindera download dari Google Earth. Kita akan mulai dari situ. Jadi baik, kita akan langsung saja ke aplikasi Quantum GIS-nya. Oke, kita buka dulu. Jadi ini QGIS yang saya pakai yaitu 3.18. Kita buka dulu. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Quantum GIS. Jadi kita buat new file ya.
Jadi karena kita akan contohkan peta Makassar, artinya kita harus mencari sumber, misalnya lah kita cari di Google atau mungkin kita cari di mana kita download atau mungkin kita dapat eh, dari mana saja lah dari jadi petanya seperti ini. Ini kan dalam bentuk JPEG. Artinya ketika kita tarik masuk ke Quantum Gis ini, ntar kita coba open. Kita tarik masuk ke Quantum Gis ini. Nah, ini kan memang sudah ada dalam lembar kita ya kan? Ini sudah ada dalam lembar kita di Quantum Gis peta Makassar tadi. Tapi kita lihat koordinatnya. Koordinatnya ini belum sesuai karena kita belum menentukan koordinatnya. Nah, bagaimana langkah untuk menentukan koordinatnya agar peta ini berada pada koordinat yang benar? Artinya di lembar kerjanya kita ini merupakan sebuah mungkin bisa dikatakan ini adalah bumi. Ini adalah bentangan bumi dan kita harus menempatkan gambar ini, gambar peta Makassar ini, peta JPEG Makassar ini pada koordinatnya yang benar. Nah, makanya yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu kita masuk ke raster kemudian klik georeference. Nah, georeference ini gunanya untuk menentukan koordinat. Jadi kita akan menentukan koordinat sesuai dengan data dari peta ini. Ini kan di peta ini kan sudah ada koordinatnya. Kita akan menginputkan koordinatnya sesuai dengan titik-titik koordinat yang ada di sini. Jadi langkah yang pertama yaitu kita buka dulu petanya. Jadi pakai. Nah, peta Makassar yang kita masukkan ini ya. Jadi kita akan tentukan koordinatnya. Yang pertama kita masuk pada menu transform setting. Jadi pada transform tipe ini kita pilih polinomial 1. Kemudian kita menggunakan target SRS. Kita gunakan datum WGS 84 dan UTM zona 50S. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kita menggunakan datum 84 dan UTM zona 50S. Jadi kenapa demikian? Nah, jadi pada peta Makassar ini kan sudah ada referensi dari sistem koordinatnya. Jadi teman-teman ketika ingin mencari peta yang ingin digambar, yang minimal harus mengandung informasi-informasi seperti ini. Jadi sudah lengkap, ada titik koordinatnya, ada sistem referensi koordinatnya. Jadi pertanyaan tadi kenapa kita menggunakan datum WGS 84. Jadi WGS 84 ini adalah datum yang kita gunakan. Jadi sebelumnya itu ada 1971 kalau tidak salah yang digunakan untuk peta RDI versi 91 kalau tidak salah ya. Jadi datum yang terbaru yang bisa kita gunakan yaitu WGS 1984 atau World Geodetic System 1984 WGS 84. Nah, zona yang kita gunakan ada 50S atau selatan 50 atau 50 south. Jadi kenapa 50 south? Jadi sebenarnya di mata kuliah kartografi kalau tidak salah sudah saya jelaskan ada berbagai macam sistem proyeksi yang digunakan di dunia ini. Jadi sistem proyeksi yang saya jelaskan kalau tidak salah ada 4 sistem proyeksi yang umumnya digunakan. Jadi sistem proyeksi itu kenapa kita menggunakan sistem proyeksi karena bumi itu kan bulat ya. Bumi itu bulat artinya ketika kita ingin menggambar peta datar seperti ini, tentunya kita akan gunakan sistem proyeksi. Nah, dari peta Kota Makassar ini kan mengandung ada dua sistem koordinat. Ada menggunakan lat long atau latitude dan longitude. Kemudian ada yang menggunakan versi UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, UTM ini yang seperti ini, yang angka berupa angka seperti ini. Nah, yang lat long itu adalah yang menggunakan derajat, menit, dan detik seperti ini. Kenapa apa perbedaan keduanya ini? Nah, perbedaan keduanya ini jika sistem proyeksi lat long ini kenapa ada derajat di sini? Karena dia memproyeksikan memandang bumi itu
sebagai sebuah benda yang bulat atau berbentuk bola. Nah, makanya ada kemiringan 119 derajat. Makanya digunakan proyek seperti ini karena bumi dipandang sebagai benda bulat. Nah, ketika digunakan UTM atau Universal Transfer Mercator, dia memandang bahwa bumi ini di apa ya? Kalau kalau mungkin teman-teman sering lihat di beberapa mungkin di Google atau di mana, bumi itu dipandang ditarik seperti kertas seperti benda yang datar. Jadi istilahnya kalau bola, bola itu dikupas dan dibentangkan datar. Jadi dia mendatar. Jadi ada mungkin yang sering lihat peta bumi yang datar seperti itu adalah sebuah proyeksi dari UTM. Jadi dia dipandang datar. Nah, jadi kayaknya sudah dijelaskan di kartografi, tapi tidak secara mendalam, tidak langsung dengan praktek seperti ini, makanya agak kurang dimengerti. Jadi teman-teman ketika ingin mencari sumber peta ya tentunya teman-teman harus cari sumber peta yang sudah lengkap, apakah dia ada sistem koordinat dan referensinya. Jadi akan memudahkan kita ketika ingin melakukan penggambaran atau mendigitasi peta atau menggambar ulang peta tersebut di aplikasi GIS. Nah, oke, lanjut kita masuk ke kembali yang tadi. Jadi kita gunakan sorry masih ada ya. Jadi kenapa zona 50S ya? Zona 50S itu jadi bumi ini ketika dipandang sebuah benda yang datar, jadi kita tarik bentangkan kertas datar dan tergambar misalnya untuk wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri untuk sistem koordinat versi UTM-nya dia dimulai dari 46 hingga 54. Jadi ini adalah sebuah koordinat, sebuah garis-garis hayal ya, koordinat itu kan garis-garis hayal. Nah, kenapa kita menggunakan 50S untuk menggambar Makassar? Jadi di Indonesia sendiri itu kan Indonesia dipotong berada pada garis khatulistiwa. Jadi di atas garis khatulistiwa itu dibaca N atau North dan di bawah khatulistiwa itu adalah S atau South. Maka ketika kita menggambar peta Makassar itu lokasinya Makassar itu berada pada zona 50S. Jadi zona 50S yang dimaksud itu adalah yang seperti ini. Dia berada pada zona 50S karena kan Makassar ada di sekitar sini. Jadi makanya kita menggunakan UTM 50S. Beda halnya ketika teman-teman ingin menggambar Pulau Selayar atau mungkin Bulukumba, dia berada pada zona 51S karena dia berada di seberangnya garis ini. Kan ada garis yang pemisah, ini garis hayal semua sebenarnya. Tapi ketika ingin menempatkan sistem koordinat, artinya kita misalnya gambar Selayar atau Bulukumba, dia berada pada 51S. Beda halnya dengan Makassar, Goa, dan Takalar dan sebagainya yang ada pada garis seperti garis-garis di dalam zona ini. Seperti itu. Kenapa kita gunakan 50S? Jadi mungkin ada pertanyaan. Terus Kak, bagaimana misalnya ada sebuah wilayah yang akan kita gambar, dia berada pada tengah-tengah. Jadi dia terpotong oleh garis zona ini. Dia sebagian ada di 50S dan sebagiannya lagi ada di 51S. Nah, nanti yang mana yang akan kita masukkan? Apakah dia masuk di zona 51S atau 50S? Nah, cara yang mudahnya kita ambil saja di mana wilayahnya yang paling besar, paling luas. Misalnya dia luas wilayahnya itu lebih luas di 50, makanya ambil 50. Kalau lebih luasnya di 51 ya ambil 51. Seperti itu. Jadi kalau tidak salah di Bantaeng itu yang masuk pada zona perpotongan seperti itu. Oke, semuanya paham? Baik, kita masuk kembali ke quantum GIS. Jadi setelah kita tentukan datum WGS 84 dan UTM zona 50S ini, kemudian kita cari di mana kita akan save
file untuk rasternya ini. Misalnya kita buatkan saja folder, jadi folder latihan. Oke, latihan. Sorry. Latihan, oke. Kita terus saja Makassar ya. Jadi dia akan berbentuk TIFF file. Kemudian save. Kemudian oke. Nah, jadi kita siap untuk menyamakan titik koordinat. Kemudian langkah selanjutnya, silakan teman-teman perbesar. Jadi kita akan mengikuti, kita akan menentukan, kita akan menggunakan zona UTM. Lihat ada kenapa UTM. Jadi menurut saya untuk penggunaan zona UTM ini lebih baik dibanding menggunakan lat long. Untuk saya ya pribadi, karena mungkin saya sudah terbiasa menggunakan zona UTM. Tidak apa-apa kalau teman-teman mau mendigitasi untuk zona longitude-nya. Jadi kalau longitude-nya berarti teman-teman harus mengklik di perpotongan garisnya. Jadi sama halnya dengan zona menggunakan datum zona UTM, Universe Transformator. Jadi teman-teman silahkan klik garis perpotongan antara X, sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi X-nya itu ke atas dan Y-nya itu ke samping seperti ini. Jadi teman-teman silahkan klik di perpotongan ini, diklik. Nah, kemudian untuk memasukkan, kemudian teman-teman masukkan angkanya. Jadi angka untuk X-nya ini adalah yang ini, yang 7650. 7650.000. Kemudian Y-nya itu adalah 94200000. Jadi bagaimana cara membedakannya? Cara mudah untuk membedakan, karena jangan sampai teman-teman terbalik, misalnya data untuk X-nya dimasukkan di Y, begitu pun sebaliknya. Makanya yang paling mudah untuk diingat, silahkan teman-teman lihat. Jadi untuk X itu digit angkanya itu hanya ratusan ribu ya, ratusan ribu. Jadi hanya ada ratusan ribu. Jadi hanya ada 6 digit angka. Jadi 7650 7655.000. Jadi ada 6 digit angka. Kemudian untuk Y-nya itu digitnya itu jutaan. Jadi beda digit kan. Ada yang digitnya sampai 7, ini hanya sampai 6 digit. Makanya untuk membedakan yang mana X dan Y X itu 6 digit dan Y itu biasanya 7 digit. 7 digit. Sorry. Jadi seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, jadi sudah selesai satu untuk penyamaan koordinatnya. Kemudian selanjutnya kita berikan titik koordinat di tempat lain. Jadi kenapa tidak boleh satu ya? Jadi harus ada minimal 3 atau 4. Jadi teman-teman buka lagi. Kemudian silahkan klik lagi di perpotongan koordinat ini. Kemudian diinput kembali 780 123. Kemudian Y-nya itu 942.000. Jadi dia digit jutaan ya. Ya, jadi sudah ada 2 koordinat yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi ya ini saja. Kita masukkan. Nah, kemudian diinput kembali 780.000. Jadi teman-teman harus teliti ya dalam memasukkan atau menginputkan koordinat ini. Kemudian Y-nya itu 9445.000. Jadi ketika ada yang salah dalam penginputan ini, otomatis petanya akan tidak cocok untuk tidak akan benar dalam penentuan sistem koordinatnya nanti. Oke, 3.
Ya sebenarnya sudah bisa sebenarnya dengan 3 titik seperti ini ya, minimal 3. Nah, kemudian setelah itu kita klik start georeferencing. Nah, ketika selesai di start, kemudian kita close saja untuk window ini. Kita save, tidak apa-apa di save. Kita save di tempat yang tadi latihan ya. Latihan, oke. Nah, jadi peta yang tadi kita akan masukkan, jadi kita remove saja yang belum di georeferencing ini. Kita remove. Nah, kemudian kita masukkan kembali peta yang sudah kita georeferencing tadi. Jadi kita cari dulu, dia berada di my document kalau tidak salah ya. Nah, ya. Di dokumen, kemudian di latihan. Nah, jadi ini peta Makassar yang telah kita georeference tadi. Kita tarik saja, mudahnya kita tarik saja ke layar Quantum GIS. Nah, jadi ini peta Makassar yang telah kita dapatkan, JPEG Makassar yang telah kita dapatkan tadi sudah siap untuk digambar. Jadi titik koordinatnya sudah sesuai. Jadi seperti ini, dia sudah berada pada titik koordinat yang benar. Bagaimana cara menentukannya atau mungkin melihat bahwa peta yang akan kita gambar ini sudah sesuai pada tempatnya. Jadi di Quantum GIS ini disediakan menu untuk Quick Map Service. Jadi kita bisa gunakan OSM standar. Jadi OSM jadi dia seperti peta lah, peta citra yang ada dalam ini yang berbasis online. Jadi kita bisa lihat secara online peta Makassar yang akan kita gambar ini apakah sudah berada di wilayah Sulawesi Selatan atau sudah berada di posisi Makassar yang sebenarnya. Jadi kita lihat seperti ini. Kita coba overlay dulu. Kita kasih transparan supaya kita bisa lihat bersama ya. Nah, ternyata sudah benar kan? Jadi Makassar itu kan ada di sini. Jadi ketika kita matikan layar ini kan Makassar. Jadi peta JPEG yang tadi yang sudah kita georeference itu sudah berada pas pada lokasi di Makassar. Jadi sebenarnya untuk georeferencing ini gunanya adalah untuk menentukan atau menempatkan peta JPEG yang telah kita dapatkan untuk bisa didigitasi dan koordinatnya sudah betul berada pada koordinatnya. Seperti Makassar ini sudah berada pada wilayah di Makassar. Jadi selanjutnya hanya tinggal kita akan melakukan digitasi. Jadi tinggal kita gambar seperti ini. Jadi hal yang pertama, hal yang paling penting ketika ingin mendigitasi sebuah peta ya tentunya kita harus melakukan georeference dulu. Karena yang susah itu ketika mungkin teman-teman banyak ada di SAP-nya Makassar di seniorku atau mungkin di dinas-dinas tertentu lah yang bisa di-download, atau mungkin ada yang bisa di-download di penyedia SAP banyak sekali. Ya memang banyak, cuman bagaimana kalau tidak ada? Jangan sampai teman-teman, ya Makassar memang ada, tapi jangan sampai ada wilayah-wilayah yang lain yang mungkin tidak ada datanya dan teman-teman hanya punya peta dalam bentuk JPEG seperti ini dan teman-teman mau mengolah data itu kan jadi sulit. Hanya bermodalkan peta mungkin peta administrasi itu kan yang sulit. Seperti di mata kuliah studio yang lalu, studio wilayah itu kan ada, kalau tidak salah ada kelompok yang mengatakan, Kak, tidak ada datanya saya dapatkan di Goa, tidak ada data curah hujannya saya dapatkan di Goa. Nah, itu kan mestinya bisa diakali, kita bisa menggambar sendiri dengan mencari data-data curah hujan yang ada di Kabupaten Goa, meskipun dia tidak berbentuk peta,
itu kan setidaknya adalah data yang bisa kita olah, kita bisa gambar petanya sendiri. Itu. Jadi kenapa mesti kita tahu dasar-dasarnya seperti ini ya tentunya untuk seperti ini kalau apabila tidak ada atau mungkin kita berada pada ketidakadaan data makanya kita harus buat sendiri. Jadi sama dengan slide yang tadi yang seperti ini. Jadi kebanyakan GIS pemula itu dia langsung ke penggunaan ArcGIS. Dia tidak tahu bagaimana dasar-dasar GIS, kemudian bagaimana sistem koordinat, bagaimana format data spasial. Dia langsung meloncat ke ArcGIS. Memang secara penggunaan aplikasi mungkin bisa, tapi ketika disuruh untuk menyusun atau membangun sebuah data yang berbasis GIS itu mungkin dia tidak akan paham karena dia tidak tahu dasar-dasarnya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan misalnya bagaimanakah misalnya saya tidak dapat peta dasarnya atau mungkin saya tidak dapat peta JPEG ya, yang seperti ini. Dan saya ingin menggambar misalnya suatu wilayah di Makassar. Nah, teman-teman bisa menggunakan sumber lain, misalnya teman-teman ambil peta dari Google Earth. Jadi ketika teman-teman ingin mengambil peta dari Google Earth ya, jadi teman-teman silahkan buka aplikasi Google Earth-nya. Misalnya begini, ya kita ambil lokasi di lokasi CPI ini ya. Jadi misalnya teman-teman mau menggambar atau mau mendigitasi kawasan CPI ini di Quantum GIS atau di ArcGIS. Nah, tentunya kita membutuhkan koordinatnya, titik-titik koordinatnya. Jadi di peta citra ini kan sudah ada koordinatnya. Ini kan ada koordinatnya ketika kita gerakan kursornya ini di sebelah kanan bawah ini kan ini koordinatnya, ada koordinat untuk X-nya dan ada koordinat untuk Y-nya. Jadi ketika kursornya digerak, dia akan juga menunjukkan bahwa kursornya berada di koordinat tertentu, koordinat yang seperti pada layar. Kemudian biasanya di aplikasi Google Earth-nya ini yang default-nya itu kan untuk koordinat sistemnya biasanya kalau tidak salah dia pakai degrees, minute, second seperti ini. Jadi dia pakai degrees, minute, second seperti ini. Makanya kalau ingin diubah silakan klik menu tools, kemudian options, kemudian teman-teman bisa pilih universal transfer markator atau UTM. Jadi kenapa UTM? Seperti yang dikatakan tadi, kalau saya sih lebih terbiasanya menggunakan UTM dan penghitungan dari luasan. Misalnya kita ingin hitung luasan dari suatu wilayah yang kita gambar, hitung panjang, hitung volumenya itu lebih tepat ketika kita menggunakan UTM. Bukan berarti sistem koordinat yang lainnya tidak, tapi kalau saya lebih terbiasa dan lebih mudah menggunakan format UTM. Jadi makanya kita pilih yang mudah saja, pilih UTM. Kemudian oke. Untuk mengetahui sebentar ketika kita save JPEG, save image untuk layar Google Earth ini, citra ini, itu kan kita membutuhkan, kita tidak tahu di Quantum GIS ketika kita pindahkan JPEG ini kita tidak punya titik koordinatnya, makanya kita akan menandai titik-titik koordinat. Mungkin kita bisa tandai 4 titik koordinat. Jadi kita pilih tools yang bergambar pakut di sini. Kita ubah saja ikonnya menjadi yang lebih mudah, kita kotak titik seperti ini. Nah, ini kan sudah ada. Jadi ketika kita gerakkan ini, otomatis titik koordinat yang ada di window ini akan berubah. Easting dan northingnya ketika kita tarik ke bawah itu kan bergerak. Karena ini juga bergerak, makanya kita coba kita letakkan di sini, sudut sini. Agar kita bisa melihatnya nanti di JPEG-nya, kita bisa copy dan pastikan di name-nya. Kita masukkan titik koordinat lainnya.
kita copy, paste. Yap, kita oke. Jadi ini sudah ada titik koordinatnya 1. Jadi kita butuh paling tidak ada 3 sampai 4 titik seperti ini. Kita tandai lagi. Kita tempatkan di misalnya di sudut di bawahnya lagi. Di sini. Kemudian kita copy lagi. Sorry. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan ya, ketika ingin georeferencing nanti, ini titik-titik ini tidak boleh bergerak. Jadi gambarnya ini tidak boleh bergerak lagi ya, jangan digerakkan lagi. Kemudian kita pilih koordinat selanjutnya, misalnya kita tempatkan di ujung sini. Kita copy lagi. Untuk X dan Y-nya. Kita oke. Kemudian satu lagi agar gambarnya tidak goyang ya. Kemudian kita copy untuk sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya. Oke. Nah, jadi sudah ada 4 titik koordinat untuk lokasi kawasan CPI ini. Kita kemudian save image ya. Save image. Jadi yang perlu diperhatikan ketika save image, jangan sampai tulisan dari koordinat ini tertutupi, karena kalau tertutupi itu akan jadi akan merepotkan ketika ingin menginputkan koordinat dari citra ini. Kita save saja ya, pakai resolusi yang HD. Kita coba save dengan nama CPI 2. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke layar QGIS. Nah, kalau kita masukkan gambar tentunya ya kita masuk ke raster dulu. Kita inputkan koordinat yang sesuai dengan CPI ini, kawasan CPI ini. Ini kan sudah berada di window untuk georeference. Kemudian seperti halnya tadi, kita inputkan titik koordinatnya. Sorry, kita lihat dulu sistemnya. Jadi ya 50S, kemudian kita save saja namanya dengan CPI modified 2. Save, kita oke. Nah, kita kemudian inputkan titik koordinatnya. Jadi untuk X-nya, ingat tadi untuk X-nya itu angkanya itu adalah ratusan ribu. Yang mudahnya ratusan ribu. 4, 5, 4, 7, 6, 5, 4, 5, 4 ya. Titik 69. Kemudian untuk Y-nya 94, 300, 33, 28. Jadi untuk Y-nya itu dia digitnya jutaan ya. Kemudian selanjutnya, titik selanjutnya kita coba inputkan ini. Jadi yang perlu diperhatikan ketika ingin georeferencing ya, georeference, teman-teman harus betul-betul memperdekat jarak dari kameranya seperti ini. Jadi diperdekat supaya dia pas pada titik pertengahan dari persimpangan koordinatnya. Kalau kan seperti ini kan biasanya itu yang akan bergeser, yang kenapa gambaran peta antara satu orang yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, makanya dikarenakan karena mungkin bisa jadi yang si A ini lebih menzoom lembar kerjanya ketika ingin menempatkan titik koordinatnya, sedangkan si B ini tidak. Jadi biasanya itu yang akan bergerak sedikit untuk titik koordinatnya. Kita inputkan X-nya 59.40. Kemudian 94, 299, 5.98. Oke. Jadi teman-teman harus teliti ketika menginputkan data-data dari titik koordinat ini.
kita perdekat supaya lebih detail ya. Input kembali 3306 ya. Memang prosesnya agak lebih lama ya ketika kita menggunakan georeferencing ini dibanding ketika teman-teman langsung minta datanya atau minta SAP-nya saja sama orang-orang yang memiliki. Tapi beginilah proses belajar. 31555.91. Oke. Kemudian yang terakhir kita masukkan 765.352.89, kemudian 9431.620.48, 9431.620.48. Oke, kita start georeference. Sepertinya ada yang bergerak ya, kalau tidak salah sepertinya kita ada yang bergerak sedikit. Kita coba apakah ini sudah save ya. Oke, save. Kemudian kita coba sesuaikan apakah sudah sesuai georeference kita. Kita tadi kan yang konsep ini CPI modified 2. Kita masukkan kembali ke lembar kerja. Nah, dia sudah berada di titik penempatannya sudah benar sebenarnya. Sepertinya ada yang bergeser sedikit kalau kita coba lihat di peta OSM ini. Coba kita transparansikan. Oh tidak, jadi dia sudah pas ya. Ini pas. Dia sudah pas berada di lokasi kawasan CPI. Jadi seperti itu jika teman-teman hanya memiliki atau hanya bisa mengakses untuk peta citra dari Google Earth, teman-teman bisa melakukan georeferencing seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana Kak, misalnya saya dapat petanya itu cuman ada hanya ada koordinat longitude-nya atau lat long-nya itu. Cuma hanya ada lat long-nya, tidak ada UTM-nya seperti ini. Jadi kan beberapa peta juga ada juga peta yang hanya menggunakan satu sistem koordinat, hanya menggunakan UTM atau hanya menggunakan lat long. Hanya ketika hanya ada lat long, itu kan teman-teman yang mungkin, Kak, saya hanya ada lat long-nya, sedangkan yang saya pelajari itu kebanyakan menggunakan UTM. Sebenarnya juga bisa sebenarnya diinputkan di aplikasi WebGIS ini sebenarnya ada tersedia untuk menginput data data lat long-nya. Jadi misalnya kita klik seperti ini kan, ini ada tersedia enter X dan Y koordinat, DMS, degrees, minute, second, ya kan? Itu kan lat long. Bisa digunakan misalnya saat diklik 119 spasi, jadi dia menggunakan spasi misalnya 119 derajat sekian menit sekian detik, itu kan hanya diinputkan 119 kemudian spasi misalnya 05 spasi 06 seperti itu. Jadi dia tidak perlu diinputkan derajat dan menit kemudian detiknya. Ya seperti itu. Tapi kalau saya sendiri lebih mudah menggunakan UTM-nya. Jadi ketika teman-teman hanya mendapatkan peta yang hanya ada sistem proyeksi lat long, teman-teman juga bisa mengakali. Jadi sebenarnya lat long ini bisa ditransformasikan ke UTM. Jadi ada perhitungan-perhitungan tertentu yang bisa dilakukan, tapi untuk perhitungannya itu sebenarnya tidak perlu kita pelajari. Artinya bukan di pelajaran tak sebenarnya, tapi kalau teman-teman mau yang bisa mengubah atau mentransfer
lat long ini ke UTM, itu teman-teman bisa gunakan aplikasi. Jadi ada banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh orang di luar sana untuk mentransfer data dari uh, Latlong ke UTM ataupun UTM ke Latlong. Jadi teman-teman salah satunya bisa masuk ke website ini. Jadi ini adalah website dari pemerintah Australia ya. Teman-teman bisa mengakses website ini. Kemudian teman-teman bisa mengklik menu Computer Graphic to Grid. Nah, jadi di sini ini ya diklik. Kemudian di sini kan sudah ada tersedia apakah teman-teman mau mentransfer dari decimal degrees ataupun dari degrees minute second ataupun degrees decimal minute. Jadi yang peta yang kita ada ini sekarang dia degrees minute kemudian second. Jadi kita pilih ini. Kemudian karena kita menggunakan datum WGS 84, kita pilih WGS 84. Kemudian di sini ada untuk menginput. Jadi untuk longitude-nya kita inputkan. Jadi longitude itu adalah X ya. Jadi 119, kemudian 24, kemudian kosong detiknya. Kemudian untuk latitude-nya kita masukkan ini ya 512 jadi 5 derajat 12 menit dan 0 second. Oke. Kemudian kita jadi ini zonanya hanya option ya. Jadi bisa teman-teman isi bisa tidak. Jadi karena zonanya Makassar ada 50, silahkan diklik 50. Tapi kalau tidak ada bisa juga dihilangkan. Kemudian kita submit. Jadi dia akan memproses. Jadi meskipun kita tidak tulis zonanya yang tadi, dia sudah terbaca zonanya berada pada zona 50. Kemudian untuk hemisfernya berada pada S karena kan 50S. Makassar tadi berada pada 50S atau 50 selatan. Kemudian ini untuk ST-nya dan ini untuk northing-nya. Jadi ST ini yang tadi yang kita bisa inputkan di QGIS untuk apa? Untuk X-nya. Jadi X-nya itu adalah ini, kemudian northing-nya adalah atau Y-nya adalah 94247722 ini. Jadi teman-teman bisa menginputkan data ini. Jadi misalnya ingin melakukan georeferencing kembali menggunakan data decimal degrees ini atau longitude ini, teman-teman bisa karena teman-teman sudah mentransfernya menjadi proyeksi UTM, makanya ketika di georeference teman-teman klik persimpangan ini, makanya teman-teman akan inputkan X-nya adalah ini dan Y-nya adalah ini. Seperti itu. Jadi ada beberapa penyedia layanan untuk melakukan transfer dari zona UTM ke longitude ataupun sebaliknya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk pemahaman mengenai georeferencing atau georeference pada pengaplikasian sistem informasi geografis menggunakan aplikasi Quantum GIS ini, saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya bagaimana menggunakan sistem koordinatnya, bagaimana membaca sistem koordinatnya misalnya di Makassar atau mungkin di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Misalnya ingin menggambar peta tentunya harus melakukan tahapan yaitu georeference jika memang tidak punya data. Tapi kalaupun memang punya data ya tentunya biasanya ada beberapa data yang misalnya kita butuh data yang lebih detail seperti data kelurahan atau mungkin kawasan, biasanya untuk SHP atau save file yang kita download di beberapa website penyedia layanan downloadan save file ini biasanya itu kan digambar secara makro ya, secara besar. Artinya si tukang gambar ini tidak akan memperhatikan apa ya
hal-hal yang lebih mendetail atau yang lebih kecil. Mereka kan menggambar secara besar, secara satu provinsi lah ceritanya. Jadi mungkin ada saja wilayah-wilayah eh, yang pada saat didigitasi itu tidak sesuai dengan ketika kita melihat wilayahnya secara detail. Seperti itu. Makanya kita kalau memang ingin menggambar wilayah yang detail ya mestinya kita pakai saja peta, apakah kita download peta citra Google atau mungkin ada peta yang bisa kita ikuti dan kita digitasi ulang seperti ini. Karena ya seperti saya katakan tadi, eh, orang itu atau drafter itu mendigitasi peta, eh, terkadang ada yang berbeda, terkadang hanya pada sampai resolusi seperti ini, adapun yang resolusinya seperti ini. Jadi ketika ini didigitasi, bisa saja ini akan bergeser poligonnya ketika kita zoom sampai masuk seperti ini. Itu kan beda ketika hanya menggambar secara lebih luas, maka secara seperti ini digambar diklik-klik. Itu kan biasanya ada yang wilayah-wilayah yang ketika kita zoom lebih detail dia tidak berbentuk seperti ini. Makanya kita butuhkan untuk menggambar ulang saja kalau memang membutuhkan peta yang lebih detail. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Jadi adapun untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di situ ya. Jadi untuk pertemuan ini yaitu belajar bagaimana melakukan georeferencing sebelum kita melakukan digitasi pada peta. Jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar melanjutkan pelajaran ini bagaimana melakukan digitasi pada peta atau penggambaran peta secara digital. Adapun mungkin supaya saya bisa tahu bahwa teman-teman sudah paham mengenai cara untuk melakukan georeferencing pada suatu peta, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman melakukan georeferencing pada sebuah wilayah. Jadi teman-teman saya harapkan mencari peta dasar ya. Minimal peta dasarnya itu memuat data-data seperti ini, membuat data-data sistem koordinat dan datum dan referensi koordinat. Nah, jadi minimal ada JPEG seperti ini yang bisa teman-teman georeferensikan dan teman-teman nanti saya wajibkan untuk mengumpulkan tugas hasil georeferencingnya ya. Ya, jadi hasil georeferencing itu seperti tadi dia berbentuk TIFF seperti ini. Jadi dia itu format filenya adalah TIFF file. Jadi ketika file ini ditarik masuk ke dalam lembar kerja ArcGIS ataupun QGIS, dia bisa cocok koordinatnya. Jadi silahkan sebentar detailnya saya akan masukkan di slide PPT. Saya kira demikian. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.